Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muda Erifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Sangatta Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah guru bertindak sebagai penceramah utama yang menyampaikan materi pelajaran. Penilaian siswa dilakukan melalui ujian tertulis dan hanya dilihat pada aspek kognitif saja. Yang selanjutnya, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan pengaturan tempat duduk yang teratur. Pembelajaran berpusat pada guru dan tidak memperdulikan pemahaman murid karena guru fokus untuk menyampaikan materi saja. Selanjutnya, karena saya guru matematika, saya hanya meminta murid untuk menghafalkan rumus saja. Dan sering sekali saya ngaji atau mengarang biji karena merasa frustasi murid tidak tuntas dalam melaksanakan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini adalah salah. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pendidikan yang menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi setiap murid sebagai pusat dari proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan, serta mendorong keterlibatan aktif murid dalam proses belajar. Murid sebagai subjek pembelajaran, di mana menempatkan siswa di pusat proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan motivasi dan hasil belajar mereka. Guru sebagai fasilitator, peran di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi pemandu yang membantu siswa dalam proses pembelajaran mereka. Tugas guru adalah menuntun murid, di mana menuntun murid mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung perkembangan akademis, sosial, dan emosional siswa. Yang selanjutnya adalah memahami karakteristik murid. Aspek penting dalam peran seorang guru sebagai fasilitator. Setiap murid memiliki kebutuhan minat gaya belajar dan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan memahami karakteristik ini, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan inklusif. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya berarti membantu mereka mengembangkan potensi unik yang dimiliki setiap individu. Kodrat murid bisa merujuk pada bakat, minat, gaya belajar, dan karakteristik pribadi mereka. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, perancang pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua murid.
Demikianlah pembahasan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Mendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga soal memahami setiap individu dan membantu mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.